Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Puput Juliana, NIM 0444782271, Program Studi Manajemen dari Universitas Terbuka Surakarta. Sebelum saya mempresentasikan mengenai dampak COVID-19 di Indonesia dan cara penanganannya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita hancurkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang berasal dari kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian virus ini menyebar ke Indonesia pada awal Maret 2020. Virus ini menyebar dari mulut dan hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, pilek, bersin, dan saat bernafas. Gejala orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami gejala seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sulit untuk bernafas, yang kemudian berkembang menjadi pneumonia berat. Orang yang tinggal atau berpergian di luar rumah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin beresiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan bepergian dari negara terjangkit atau berkontak erat dengan pasien yang terinfeksi COVID-19. Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini sangat beragam, misalnya di masyarakat, ekonomi, pendidikan, dan politik. Di negara kita, pada saat itu melakukan kebijakan lockdown agar warga tidak keluar rumah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Dan Indonesia juga melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang menyebabkan para warga tidak dapat berkeluar rumah atau semua kegiatannya dibatasi. Seperti orang yang membuka toko itu hanya boleh membuka dari jam 7 sampai jam 8 malam. Selesai jam 8 malam mereka harus tutup dan tidak boleh buka lagi selain besok pagi. Berikut ini beberapa dampak virus COVID-19 terhadap kehidupan. Dampak bagi masyarakat. Masyarakat menjadi kurang berinteraksi kepada sesama. Mereka juga tidak dapat keluar rumah mencari nafkah. Dampak yang kedua yaitu terhadap perekonomian. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat lemah akibat adanya pandemi COVID-19 ini, yang pada sebelum diserangnya COVID-19 perekonomiannya sebesar 5,2%, dan sekarang setelah adanya COVID pada tahun 2020 menjadi 2,97%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemberlakuannya PSBB, melemahnya daya konsumtif masyarakat, dan terjadinya PHK besar-besaran karena perusahaan mengalami kerugian di masa pandemi.
Yang ketiga, dampak terhadap pendidikan. Ketika wabah COVID-19 menyerang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya akan diselenggarakan secara online atau dilakukannya pembelajaran jarak jauh. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara agar kegiatan belajar tatap muka tidak memperburuk infeksi virus COVID-19 ini. Dari hasil survei yang saya baca, pemberlakuan pembelajaran jarak jauh ini terdapat beberapa faktor kendala, yaitu faktor kendala teknologi, karena sekarang ini banyak juga masih ada orang tua yang masih gaptek. Yang kedua, keterbatasan jaringan. Jaringan pada sekarang ini belum stabil atau masih ada daerah yang jaringannya tidak lancar, yang kemudian membuat pembelajaran menjadi kurang efektif. Yang keempat, dampak terhadap politik Indonesia. Pada bidang politik, seperti pemilihan umum di saat pandemi COVID-19 lalu, membuat para akademis di kampus-kampus progresif seperti University of Diponegoro mengadakan pertemuan untuk membahas proses penyelenggaraan pemilihan umum. Mereka mengusulkan agar pemilihan umum tetap diadakan dengan cara melakukan pemilihan umum secara perwakilan atau juga dengan secara online. Dalam hal ini, konsensus dan segala sesuatu dilakukan secara online dan menggunakan perangkat digital elektronik. Digitalisasi atau alat elektronik ini akan terjadi di masa pandemi ini, membuat para pemilih agar bisa melakukan haknya untuk melakukan pemilihan umum. Mungkin dari itu 4 dampak yang dapat saya jelaskan dalam presentasi ini, dan ada juga beberapa cara untuk mencegah penularan COVID-19 ini, yaitu kita harus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh agar tetap berstamina dan kekebalan tubuh terjaga, serta mencuci tangan secara teratur sesudah dan sebelum makan, menghindari bepergian keluar rumah saat merasa kurang enak badan, dan juga menghubungi dokter atau petugas kesehatan jika dalam 14 hari tubuh masih merasakan sakit seperti batuk, pilek, dan demam. Demikian presentasi saya mengenai dampak COVID-19 di Indonesia dan cara penanganannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.